yang secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap status kewarganegaraan Indonesia. Menko menegaskan bahwa dalam 20 tahun mendatang, kondisi ekonomi dan pembangunan Indonesia akan mengalami kemajuan pesat. Sehingga keputusan untuk meninggalkan status WNI dianggap sebagai langkah yang akan disesali di masa depan. Itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Ini termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Kontroversi ini bermula dari unggahan video Dwi Sasetyaning Tias yang merasa bersyukur anak keduanya mendapatkan kewarganegaraan dari Home Office Britania Raya. Dalam videonya, Dwi mengabarkan pesan agar anak-anaknya tidak menjadi WNI dan memiliki paspor asing yang dianggap lebih kuat. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Pernyataan tersebut memancing amarah warganet, mengingat Dwi dan suaminya Arya Iwantoro adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai oleh pajak rakyat. Meski Dwi telah meminta maaf dan menyatakan pernyataan tersebut lahir dari rasa frustasi pribadi, pihak LPDP tetap melakukan penelusuran. Hasilnya diketahui bahwa Dwi memang sudah menyelesaikan masa pengabdiannya sejak tahun 2017. Namun, sang suami Arya Iwantoro terdeteksi belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah lulus studi dari Belanda. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP menegaskan akan memproses kasus ini secara objektif guna menjaga amanah publik. Dari sekitar 600 penerima beasiswa yang diteliti, LPDP menjatuhkan sanksi kepada 44 penerima karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai dengan ketentuan program. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk dapat melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen hingga penanaman integritas kepada seluruh penerima beasiswa LPDP. Indonesia. Yang kedua, tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan keindonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI tersebut menyatakan penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adat dan budaya tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.